Desi Widiana, NPM 18310085. Saya Niken Rayu Sandra Dewi, NPM 18310063. Perkenalkan, nama saya Nurul Ananta, NPM 18310089. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mubarokah, NPM 18310062. Perkenalkan, nama saya Vindi Dwita Anjarsari, NPM 18316073. Pengertian distribusi peluang diskrit. Jika suatu ruang sampel mengandung titik yang berhingga banyaknya atau sederetan angka yang banyaknya sebanyak bilangan bulat, maka ruang sampel itu disebut ruang sampel diskrit. Sedangkan peubah acak yang didefinisikan pada ruang sampel tersebut adalah variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit X menentukan distribusi peluang apabila untuk nilai-nilai X sama dengan X1, X2 hingga Xn terdapat peluang P, Xi, sehingga sigma F min 1 sampai N P Xi sama dengan 1. Px disebut fungsi peluang untuk variabel acak X pada harga X sama dengan X. Suatu nilai yang diharapkan akan menjadi kejadian dapat dipandang sebagai nilai harapan atau dinyatakan dengan X dan dibaca ekspektasi, di mana nilai harapan suatu peubah acak dapat diperoleh dengan mengalihkan tiap nilai peubah acak tersebut dengan peluangnya dan menjumlahkan hasilnya menggunakan rumus elemen X sama dengan sigma Xi P Xi. Distribusi peluang diskrit mempunyai jenis-jenis. Yang pertama, distribusi uniform diskrit. Yang kedua, distribusi binominal. Yang ketiga, distribusi hipergeometrik. Dan yang keempat adalah distribusi Paschen. Yang pertama, kita akan membahas distribusi seragam uniform atau diskrit. Menurut buku Edi Sutanta halaman 74 tahun 2005, menyatakan setiap kejadian mempunyai probabilitas atau peluang yang sama atau seragam atau uniform. Baik, kita buka mapel terlebih dahulu, kemudian new dokumen. Kita akan menyelesaikan kasus distribusi uniform discrete. Yang pertama kita ketik with, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka, discrete uniform, kurung buka, 1, K, kurung tutup, titik 2, enter. Ya, kita menunggu enter terlebih dahulu karena mapelnya sedikit error, jadi lama. Setelah di enter, kita ketik probability function kurung buka X besar, X kecil, kurung tutup, enter. Min kurung buka X besar, kurung tutup, enter. Variance kurung buka X besar, kurung tutup, enter. Selanjutnya kita mencoba menggambar grafik distribusi uniform dengan K sama dengan 6. Kita ketik with, kurung buka student, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. Y spasi titik sama dengan discrete uniform, random variable, kurung buka 1,6, kurung tutup, titik 2, enter. Probability function, function kurung buka Y, X, output
sama dengan plot, kurung tutup, enter. Nah, ini adalah gambar dari kasus uniform. Baik, untuk yang kedua adalah distribusi binominal. Distribusi binominal menggambarkan distribusi probabilitas variabel acak diskrit yang hanya mempunyai dua nilai yang mungkin, misalnya berhasil atau gagal. Untuk kasus binomial, yang pertama kita ketik with, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka binomial, karena ini distribusi binomial, selanjutnya kurung buka, n kecil, koma, sudut. Nah, sudut berada di palette grid, kita cari di palette grid. Nah, sudah ketemu sudut, kurung tutup, titik 2, enter. Probability function, kurung buka, X besar, X kecil, kurung tutup, enter. Mean, kurung buka, X besar, kurung tutup, enter. Variance, kurung buka, X besar, kurung tutup, enter. Nah, selanjutnya kita mencoba menggambar grafik distribusi binomial. Maaf, salah ketik. Binomial dengan n sama dengan 4 dan sudutnya kita gunakan setengah. Yang pertama kita ketik with, kurung buka student, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. Y spasi titik 2 sama dengan binomial, random variable, kurung buka 4, setengah, kurung tutup, titik 2, enter. Probability function, kurung buka, Y besar, X kecil, output sama dengan plot. Kurung tutup, enter. Baik, ini adalah gambar kasus binomial. Contoh untuk kasus distribusi binominal. Dalam pelambungan sebuah mata uang 3 kali didefinisikan X sama dengan banyaknya angka yang muncul. Berapakah peluangnya muncul 2 buah angka? Contoh binomial yang pertama kita ketik with, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka binomial, kurung buka 3,0,5 dengan penulisan koma menggunakan titik, kurung tutup, titik 2, enter. Probability function, kurung buka X, 2, karena yang ditanyakan berapa peluangnya muncul 2 buah angka, kurung tutup, enter. Probability, kurung buka, X sama dengan 2, kurung tutup, enter. Jadi ini hasil contoh 5.1. Untuk yang ketiga adalah distribusi hipergeometrik. Didefinisikan, banyaknya sukses X dalam percobaan hipergeometrik disebut peubah acak hipergeometrik. Untuk kasus hipergeometrik yang pertama kita ketik with, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka, hypergeometrik,
kurung buka, N besar, koma, K kecil, koma, N kecil, kurung tutup, titik 2, enter. Probability function, kurung buka, X besar, koma, X kecil, kurung tutup, enter. Min, kurung buka, X besar, kurung tutup, enter. Variance, kurung buka, X besar, kurung tutup. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik distribusi hypergeometrik dengan N besar sama dengan 52, N kecilnya 5, dan K kecilnya 26. Baik, selanjutnya kita ketik width, kurung buka student, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. Y besar, spasi titik 2 sama dengan hypergeometrik random variable, kurung buka 52,5,26, kurung tutup, titik 2, enter. Selanjutnya, probability function, kurung buka, Y besar, koma, X kecil, koma, output sama dengan plot, kurung tutup, lalu enter. Nah, ini adalah gambar dari kasus hipergeometrik. Untuk contoh kasus distribusi hipergeometrik, dalam pengambilan 5 buah kartu dari seperangkat kartu Bright yang terdiri dari 52 kartu, berapa peluang bahwa di antara 5 buah kartu yang diambil terdapat 3 buah kartu berwarna merah? Untuk contoh hipergeometrik yang pertama kita ketik width, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka, hypergeometrik, kurung buka 52,26, maaf salah ketik, itu 26,5, kurung tutup, titik 2, enter. Probability function, kurung buka X, 3, karena yang ditanyakan terambilnya 3 buah kartu, enter. Probability, kurung buka X sama dengan 3, kurung tutup, enter. Baik, kita akan mencari desimalnya, itu ketik eval, kurung buka probability function, kurung buka X, 3, kurung tutup, enter. Baik, ini adalah hasil desimal dari kasus hipergeometrik. Untuk yang terakhir atau yang keempat, yakni distribusi Poisson. Distribusi Poisson diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Simon de Poisson. Percobaan Poisson apabila menghasilkan peubah X yang menyatakan banyaknya hasil selama selang waktu, periode, atau daerah tertentu. Untuk kasus Poisson, pertama kita ketik width, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka Poisson, kurung buka lambda. Nah, kita cari lambda berada di palette grid,
kurung tutup, titik 2 enter. Probability function, kurung buka X besar, X kecil, kurung tutup, enter. Min, kurung buka X besar, kurung tutup, enter. Variance, kurung buka X besar, kurung tutup, enter. Baik, kita akan mencoba menggambar grafik distribusi Poisson ya, dengan lambda sama dengan 15. Dengan lambda sama dengan 15. Tunggu sebentar, kita enter, ketik width, kurung buka student, kurung buka statistik, kurung tutup, kurung tutup, titik 2 enter. Y besar, spasi, titik 2 sama dengan Poisson random variable, kurung buka 15, karena diketahui lambdanya 15, kurung tutup, titik 2 enter. Probability function, kurung buka Y besar, X kecil, output sama dengan plot, kurung tutup, enter. Kita tunggu muncul gambarnya. Baik, ini adalah hasil gambar grafik Poisson. Untuk contoh kasus distribusi Poisson, jika peluang seorang terkena penyakit demam adalah 0,005, berapa peluang bahwa terdapat 18 orang yang terkena penyakit demam dari 3.000 orang? Untuk penyelesaian contoh Poisson, yang pertama kita ketik width, kurung buka statistik, kurung tutup, titik 2 enter. Kita tulis lambda, spasi titik 2 sama dengan 3.000 dikali 0,005, enter. X besar, spasi titik 2 sama dengan random variable, kurung buka Poisson, kurung buka lambda, kurung tutup, titik 2 enter. Selanjutnya probability function, kurung buka X, 18, karena yang ditanyakan berapa peluang terdapat 18 orang yang terkena penyakit, kurung tutup, enter. Probability, kurung buka X sama dengan 18, kurung tutup, enter. Baik, ini adalah hasil dari contoh Poisson. Yo, I ain't fearing for my team so they can acquire you. Trying to make